Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faransyah dengan NIM 1810 301150. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebelum itu maaf saya berasal dari kelas 5C2 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta, di mana di sini saya akan mempraktekkan beberapa treatment atau bentuk-bentuk penanganan yang fisioterapi dilakukan untuk pada pasien penderita seperti tortikolis dan juga TOS. Yang pertama, di sini saya akan melakukan stretch untuk pasien yang mengalami tortikolis, yaitu pada bagian leher atau pemendekan tulang leher, otot pada bagian leher. Dimana di sini pasien saya menggunakan Fandi, pasien hidup berwujud manusia secara sempurna, insya Allah. Dimana di sini untuk misalnya salah satu kasus atau dalam pemendekan di sini terbagi pada bagian dekstra atau bagian kanan, dimana otot sternocleidomastoideus, di mana di sini amigos ini mengalami pemendekan. Ayo coba yang mengalami pada bagian dekstra seperti ini. Di mana di sini kita harus melakukan stretch, di mana ketika dia melakukan mengalami pemendekan tortikolis bagian dekstra, berarti kita harus men-stretch ke arah sinestra. Di mana pasien kita minta untuk melawan dari arah dekstra yaitu ke sinestra. Lalu kita minta homolateral sini. Lalu kita minta untuk mengekstensikan kepalanya. Di sini bisa kita lihat bahwa akan terjadi stretch bagian dekstra tersebut. Sehingga di sini sangat bagus untuk men-stretch bagian dekstra pada bagian penyakit tortikolis. Oke, ini adalah untuk bagian dekstra. Dan pada bagian sinestra, oke, kita kembali lagi posisi semula. Pada bagian sinestra, jika terjadi pemendekan pada otot sternocleidomastoideus bagian sinestra, bagian kiri, kita minta untuk melakukan gerakan sama hanya dengan berlawanan arah. Pertama yaitu kita lawan arah, kita homolateral, lalu kita minta untuk ekstensikan kepala. Oke, lakukan seperti ini. Khususnya bisa dilakukan beberapa hari untuk dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Oke, selanjutnya kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan stretch untuk bagian tortikolis pada bagian leher. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk penyakit yang mengalami CTS atau carpal tunnel syndrome. Mas, silakan duduk di bawah sana. Di sini kita akan memfokuskan di bagian wrist, di mana di sini kita menggunakan pemeriksaan tunnel test. Di mana di sini seperti yang kita ketahui, carpal tunnel syndrome mengalami di bagian lorong karpal di sini. Di mana di sini kita akan memfokuskan untuk pemberian stimulasi pada bagian saraf medialis. Di mana saraf medialis mempersarafi bagian jempol, telunjuk, tengah, dan juga bagian lateral bagian sebelah sini pada jari manis. Di sini kita bisa memberikan stimulus berupa ketukan seperti ini. Ini bisa dilakukan dengan menimbulkan tadi rasa tingling atau seperti rasa kesetur pada bagian ini dan juga enemesis. Di mana di sini kita bisa juga melakukan dari bagian jari telunjuk hingga ke bagian elbow, di mana di sini ada mempersarafi dari saraf medialis seperti ini. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu pada bagian shoulder, di mana kita akan melakukan, dan untuk mempersarafi bagian ini juga radial, ulnar, dan juga medial. Di mana di sini kita akan melakukan pemeriksaan ULTT. Pasien kita minta untuk berbaring. Seperti itu. Oke, lebih kecil lagi, Mas. Oke. Untuk pertama, di sini ULTT sendiri dibagi menjadi 4 gerakan. Gerakan ULTT pertama, pasien kita minta untuk melakukan gerakan pada shouldernya seperti ini. Fiksasi tangan kita untuk bagian shoulder sebelah sini. Lalu pasien diminta 90 derajat pada bagian elbow. Dan pada bagian wrist kita beri tarikan seperti ini. Pasien minta untuk tahan dan kita gerakkan ke arah berlawanan hingga terjadi stretch seperti ini. Diberikan, oke. Jadi untuk ULTT yang pertama. Selanjutnya, ULTT kedua, kita mengubah posisi kita sebagai fisioterapis, di mana seharusnya kita menggunakan back atau juga lebih tinggi lagi, di mana sehingga paha atau hip kita bisa menahan pada bagian sini lagi, Mas. Ya, shoulder. Lepas itu kita minta untuk pasien melakukan gerakan seperti ini. Ya, seperti ini. Dan beri stretch seperti ini. Itu bisa dilakukan sehingga lagi terjadi stretch. Dan untuk gerak ULTT ketiga, gerakannya hampir sama, melainkan pasien kita minta untuk gerakan menggenggam ke arah bawah, lalu kita beri stretch.
Hop. Ya, seperti ini. Dan WLTT keempat, kita kembali pindah ke bagian bawah, dimana kita menggunakan hip kita untuk menahan atau mendorong pada bagian shoulder bawah. Sama seperti WLTT 1 yang mengarahkan seperti ini, kita hanya mengarahkan WLTT 3 ke arah seperti ini. Nah, kita beri dorongan. Ya, itu adalah pemeriksaan untuk WLTT. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan WLTT, di sini kita ada melakukan pemeriksaan posterior di bagian pelvic, dimana kita akan mendorong. Oke, kita minta pasien untuk melepaskan pada bagian itu, dimana kita akan memfokuskan pada bagian belakang atau ini. Pasien kita minta untuk tidur miring saja, Mas. Miring. Oke, seperti ini. Pasien menggunakan ini, lalu pasien kita minta untuk menekukkan kakinya. Terus, Mas. Oh, kita beri bantal untuk melakukan fiksasi lebih sempurna. Ini. Lalu di sini kita di atas, kita memberi dorongan pada bagian pelviknya. Pada umumnya, dorongan ini kita harus memberikan hingga terjadi stabilisasi pada bagian trump-nya, dimana pasien kita minta lebih stabil. Oh, maaf. Kita dorong pertama menggunakan satu tangan ya, Mas. Harus dorong, lepas itu kita menggunakan satu tangan lagi untuk menahan dorongannya. Seperti ini sampai terasa seperti ya, pasien sudah berarti itu sudah dapat fiksasinya. Seperti itu. Itu bisa dilakukan dengan dua arah, pada bagian kiri dan juga pada bagian kanan. Namun kita hanya menggunakan satu bagian saja. Selanjutnya kita akan melakukan Hudson test, di mana di sini kita akan gunakan alat bantu menggunakan bangku lagi. Kita minta pasien untuk duduk. Oh. Pasien duduk secara anatomis tegak, lemaskan. Lalu pasien kita minta untuk melakukan gerakan tangannya di seperti ini. Kita fiksasi tangan. Salah satu tangan kita pada umumnya kita bisa di bagian dextra. Seperti ini. Fiksasi seperti ini. Seperti ini. Lalu pasien minta dihadapkan ke arah kita. Arah lateral ini, Mas. Lalu ekstensikan kepalanya. Ekstensikan kepala. Oke, seperti itu. Lakukan penahanan beberapa detik. Lalu kembali lagi. Sama seperti bagian selanjutnya sinestra, pasien kita minta untuk melakukan gerakan seperti ini. Lalu pasien minta gerak kepala sama, ekstensi. Oke, seperti ini. Dan untuk yang terakhir adalah Roach. Aduh, keringatan. Untuk Roach test, dimana di sini pasien kita minta untuk stabil atau minta lemaskan. Dimana di sini gerakannya ya itu, maaf saya punatan panas. Untuk root sendiri kita minta pasien untuk melakukan gerakan sendiri secara mandiri. Pertama kita minta luruskan lengannya, lepas itu 90 derajat elbow. Lalu kita minta pasien untuk, kita perintahkan pasien untuk gerakan menggenggam, melepaskan seperti ini, dilakukan selama 3 menit. Itu dilakukan selama 3 menit secara terus menerus hingga pasien merasa lelah atau juga pasien tidak mampu melakukan gerakan tersebut. Di sini kita bisa lihat bahwa pasien mengalami positif atau mengalami gangguan ketika pasien mengalami numbness atau mengalami kelemahan, sehingga pasien dapat melakukan selama 30 menit. Namun jika pasien dapat melakukan 30 menit, artinya pasien sehat walafiat. Seperti itu. Baik, itulah penjelasan saya mengenai pemeriksaan introversi fisioterapi pada bagian tortikolis dan juga pada bagian TOS. Dimana di sini dengan modul muskuloskeletal non bedah yang diampu oleh Pak Gali, saya Muhammad Farhansyah undur diri wabillahi taufiq dengan teman saya Fandi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.